Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya persis sama. Itu mereka kalau bermuamalah dengan perempuan sama seperti Salafi. Jadi kalau ada perempuan datang ke komplek mereka, itu nggak boleh pakaian sembarangan. Dan kalau nanya itu orang-orang Yahudi ortodok ini nggak berani lihat perempuan. Dan perempuan tidak boleh beribadah seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah. Persis seperti Salafi. Salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid, ya nggak? Bener nggak? Ya, sebaik-baik tempat sholat perempuan tuh di kamarnya, begitu dalam tradisi Salafi, ajaran Salafi. Sama, jenggotnya sama. Jadi kalau mau memahami surat Toha, kisah Sayyidina Musa ngambil jenggotnya Sayyidina Harun, nah itu lihat Pak, Yahudi ortodok tuh jenggotnya sepanjang itu, diambil langsung sama Sayyidina Musa alaihi wassalatu wassalam. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Taib, Rasulullah SAW itu berjenggot. Ya, di antara dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW berjenggot, ya, pada waktu itu para sahabat Rasulullah mengetahui Rasulullah membaca bacaan dalam salat beliau dari jenggot beliau yang bergoyang-goyang. Ya, dan juga Rasulullah telah mengatakan, biarkan jenggot kalian, ya, untuk menyelisih daripada orang-orang Majusi dan yang semisalnya. Ya, bahkan ulama-ulama yang tidak berjenggot itu dicatat oleh para ulama terdahulu. Siapa saja kalangan ulama tidak berjenggot? Tidak berjenggot bukan mereka tidak pelihara jenggot, tapi tidak berjenggot karena memang mereka tidak tumbuh jenggotnya. Sampai segitunya dicatat, tertulis dalam buku sejarah. Iya. Dan ketika orang-orang Yahudi berjenggot, ya bukan berarti kemudian ya Anda mengatakan yang berjenggot itu seperti Yahudi. Nah, kalau seandainya misalnya sekarang Anda nggak berjenggot, banyak itu Paulus, pendeta-pendeta nggak berjenggot. Apakah ente juga seperti Paulus gitu? Ini kan cara berpikir logika yang sangat jeblok ya. Apalagi orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama, yang dianggap sebagai punya titel yang tinggi. Ini sebuah keanehan, sebuah kelucuan. Iya. Sehingga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, terkadang seseorang itu dinampakkan oleh Allah kebodohannya oleh dirinya sendiri. Tidak dinampakkan oleh orang lain. Dirinya sendiri yang menampakkan kebodohannya. Hanya kepada Allah kita meminta dan kita bermohon, dan hanya kepada Allah pula kita meminta hidayah kepada diri kita dan juga kepadanya. Ya, belum lagi ada hal yang disampaikan bahwasanya orang-orang Yahudi, ya, itu persis kayak orang-orang Salafi katanya. Perempuannya nggak boleh ke masjid. Mas, perempuan dihasung untuk sholat ke rumah, di rumahnya mereka sendiri. Ada Nabi SAW, Rasulullah. Ketika Rasulullah berbicara di Masjid Nabawi, yang mana Masjid Nabawi itu pahalanya itu 1000 dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya. Iya. Tapi Rasulullah mengatakan, adapun salat wanita di kamarnya itu lebih baik. Bukan dikatakan haram. Dan begitu juga, alhamdulillah, ya di masjid-masjid orang-orang yang dianggap mirip Yahudi tadi, ada musolat nisa, ada masjid perempuan. Ya, mereka tetap ada tempat untuk perempuan di sana. Cuman kita katakan hukum asalnya perempuan lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau seandainya ada kajian di masjid, dia ingin menghadiri berjamaah, dia tidak bertabarruj, tidak memberikan fitnah untuk dirinya dan orang lain, maka tidak ada masalah untuk dia pergi ke masjid. Tapi kalau dikatakan perempuan sholat di rumah lebih afdol sama kayak Yahudi, ini kan sebuah kedunguan dan sebuah kelucuan. Ya, dan ini tidak lain para hadirin, terkadang kebencian seseorang kepada sesuatu menggelapkan matanya dan kemudian berbicara semaunya, ya, dan itu bukanlah memudaratkan orang yang dibicarakan, tapi justru akan memudaratkan dirinya sendiri. Nah, Allah a'lam.